hukum. Keren tembakau. Ini kan problem yang tidak selesai. Selalu yang oleh masyarakat sipil itu yang diangkat adalah bahayanya rokok. Dan sebetulnya itu sudah diakomodir dengan gambar-gambar kanker itu dan sebagainya. Melarang rokok berakibat segala gitu kan. Nah, tapi di satu sisi industri ini mengangkat bahwa ini lapangan pekerjaan yang besar. Kemudian tadi ada petani, walaupun apakah petani rakyatnya mungkin perlu data tuh. Petani rakyatnya berapa? Ini kan bisa jadi dari hulu ke hilir, walaupun mungkin di hulunya inti plasma, tidak langsung mereka yang memiliki, tapi kan nggak ada benefit kalau itu, tetap buruh hitungannya. Lalu lapangan pekerjaan terbesar itu adalah buruh yang UMR, yang mereka ditaruh di wilayah-wilayah yang UMR-nya kecil gitu kan. Sebetulnya yang lebih langsung secara tegas adalah pemasukan dari tembakau ini pajaknya kan besar. Berapa triliun? 176 triliun. Kalau begitu gini saja sudah. Kita tidak bicara yang tadi ya. Kalau tadi kan ada yang mengelola nih, repot nih kalau ada yang mengelola, harus proposal, harus ini itu. Yang 170 triliun itu adalah untuk anggaran kesehatan, bukan Kemenkes ya, anggaran kesehatan. Dimana misalnya nih kalau bicara kesehatan kan BPJS nih sekarang, BPJS kesehatan itu kan yang PBI, yang bantuan iuran itu kan sedikit dari total seluruh masyarakat Indonesia. Padahal kalau 170 triliun itu tadi langsung kita bicara swap, ya tentu adalah biaya-biaya segala macam itu sudah terpenuhi. Jadi menurut saya yang lain-lain itu boleh harapan-harapan dan sebagainya. Tapi yang paling praktis yang 176 tadi 50% untuk petani. Bukan, itu lain, itu Proporsinya begini, 50% untuk meningkatkan kesejahteraan petani tembakau, 26% untuk kesehatan, dan 25% untuk peningkatan. Dari 176. Dari 176. Ya, nah sekarang mereka di data petani rakyat ini yang berapa yang petani rakyat loh, petani rakyat tembakau gitu kan, bukan yang hulu menguasai hulu sampai hilir oleh industri. Nah, iya, kemudian yang namanya kan ijon aja ini sebenarnya, iya kan sudah. Nah, kalau memang petani rakyat kan bisa juga melakukan hulu hilir tadi, dia langsung punya pabrik lintingan. Kalau memang bicaranya itu, karena sebetulnya kalau bicara industri, berapa sih komponen tembakau murninya? Kan katanya nih, saya nggak tahu di rokok itu kan apa namanya, kimianya banyak itu, iya kan? Nah itu kan bagian dari komponen bahan baku. Artinya kalau bicara komponen bahan baku, tadi bicara orang nih, ya kan? Bicara komponen bahan baku, berapa sih penggunaan tembakau kalau bicara untuk rokok yang apa sebutannya tadi, rokok industri tadi, ya kan? Dibandingkan rokok tangan. Artinya kan kita bicara manfaat dan mudarat. Ya. Jadi yang perlu diperkuat ini saya kira ini hak petani yang banyak yang tidak diketahui. Petani tidak tahu bahwa dia punya hak yang cukup besar, 50% dari 176 triliun. Nah ini gimana ini langkah-langkah kita, upaya-upaya kita agar mereka tahu hak-haknya itu. Karena jarang orang mempromosikan ini. Itu satu. Kemudian yang kedua, yang paling menonjol itu kampanye penerimaan negara dari rokok. Kalau rokok itu turun, nanti penerimaan turun. Padahal kita punya data kenaikan cukai tidak otomatis menurunkan produksi. Nah ini kurang kuat kita ini memperkenalkan, meningkatkan literasi tentang industri rokok pada masyarakat. Itu sebenarnya gini, kalau mereka tidak perlu tahu haknya, tidak perlu nih edukasinya, tapi kalau mereka jelas angkanya sekian, ya sudah gitu, itu cair gitu aja, ya kan. Nah selain tadi bicara SDM, berapa komposisi tembakau, yang terakhir adalah
perlindungan konsumen kan. Perlindungan konsumen tadi kan nggak ada aturan yang mengatur bahwa hanya boleh misalnya raknya di sini, kan nggak ada, hanya tadi PP. Aturan turunannya nggak diatur, jadi distribusinya bisa terserah. Tadi kan sudah diceritakan tentang hambatan. Kenapa yang nanya di BAJHT itu tidak berjalan seperti yang diinginkan, gitu kan? Itu mandek di pemerintah dan pemerintah daerah. Ini bagaimana ini membongkar ini kemacetan di situ? Ini kan antara lain kita ingin melibatkan pengawasan masyarakat, terutama para petaninya itu sendiri, kan tahu. Bikin sistem Jadi itu, jadi selama ini kan tidak ada yang melakukan pengawasan secara efektif. Mungkin DPR juga pengawasan juga lemah terhadap realisasi ini. Ibu Intan bilang, ada petani yang memang sendiri nih, dia punya lahan sendiri, dia tidak jadi buruh di lahan tersebut. Artinya bagaimana konteks tadi pembagian 50% itu sampai ke petani di BHJHT itu. Bagi mereka yang butuh buruh, ke siapa nih ngasihnya? Apakah ke Tengkulak yang dia pilih tanah itu, ataukah ke company yang memang dia bekerja sama dengan petani, saya beli ya hasil panen kamu? Kan itu pasti konteks sistem yang akan dibagikan 50% itu juga berbeda. Nah, menurut saya ini perlu juga untuk dikaji. Terus satu, saya lanjut ya, boleh ya? Boleh. Oke. Jadi kalau tadi saudara-saudara kami ini sudah berbicara mengenai masalah dan saudara-saudara semua dari paparan tadi, saya lebih banyak melihat bagaimana cukai berdampak terhadap perubahan perilaku pengurangan konsumsi, ya kan? Ini adalah kajiannya juga semua, dampak ekonomi, dampak terhadap perilaku merokok, terhadap kesehatan anak, stunting, kesehatan diri, kesehatan keluarga, nilai ekonomi keluarga, gitu kan? Terus kemudian bagaimana ternyata shifting consumption, tadinya mesti beli telur jadi beli rokok, padahal lagi pandemi dibutuhkan imunitas, mereka tetap ngerokok gitu misalnya. Saya belum melihat ini, saya challenge saudara-saudaraku semua yang hadir. Challenge behind perilaku merokok apa sih? Apa alasan mereka yang merokok itu merokok? Menurut saya itu penting untuk diketahui. Jadi tidak hanya di sininya aja nih dampaknya yang dikendalikan, tapi orang yang melakukan juga bisa untuk sebagai tindakan preventif. Why? Apakah dia ngelamun sambil ngerokok? Itu kan pasti motifnya beda. Dengan mereka yang saya nggak bisa kalau nggak ngerokok, saya nggak keluar nih ide-ide saya. Ada juga. Tentunya gejala-gejala yang berbeda harus dikelola dan diantisipasi dengan cara yang berbeda juga. Gitu. Kenapa saya gini? Karena background saya psikologi ya. Jadi menurut saya itu juga penting. Sekarang kenapa Bapak merokok? Kalau tadi kan ngomongnya patriarki. Seberapa jauh sih budaya patriarki itu berdampak dan hasilnya sama dengan tindakan perilaku merokok? Misalnya udah ini di rumah gue, ini rumah gue, terserah gue mau ngerokok di mana misalnya. Dan itu pengendaliannya gimana? Nggak bisa dengan cukai, nggak bakal berubah. Pengendalian ataupun konsumsi rokok. Tapi orang yang melakukannya tidak di-attach dengan kajian. Itu harus. Gitu. Setahu saya, iklan rokok tidak boleh memperlihatkan rokok. Itu kan udah juga merupakan pengendalian. Iklan rokok akan muncul malam hari di atas jam 9 pada saat konteks anak-anak sudah tidur. Nah itu juga gitu. Ketika PP 109 tahun 2012 tidak bisa mengendalikan perilaku penjualan anak dan ibu hamil tadi, rokok terhadap anak dan ibu hamil, Ibu Intan tadi sudah bilang, ada nggak juknisnya yang ngomong bahwa nggak boleh di depan kasir? Itu kan kalau di depan kasir orang nunggu kan matanya jalan tuh, berarti nggak boleh gitu misalnya. Nah juknis itu yang harus kolaborasi dengan Kemendagri, dengan Kemendagri. Kan di situ biasanya permen, makanya anak-anak akan senang ketika nunggu ibu bapaknya lagi tuh karena sejajar dengan mereka. Nah ini kan juga hal-hal yang dilakukan. Tadi saya ngeliat ada anggotanya ada HIMSI. Nah itu harus kolaborasi dengan mereka agar mereka bisa kajian untuk menghasilkan aturan-aturan yang bisa mendukung adanya PP 109 2012. Terus di situ yang membuat perilaku. Jadi kalau kenaikan cukai itu indirectly bisa berakibat atau berdampak terhadap pengendalian perilaku merokok atau menurunkan kebiasaan merokok, itu jauh menurut saya jaraknya. Jadi yang harus dipahami adalah kenapa orang miskin, udah tahu miskin, duitnya pas-pasan untuk sekolah anak, untuk makan aja pas-pasan, tapi dia tetap memilih rokok sebagai keluar dari solusi masalahnya. Padahal masalahnya selesai. Jadi perilaku rokok itu
lebih banyak dibentuk oleh pengiklan rokok. Enggak, Bukan itu aja enggak. sih, bukan itu Enggak. aja Prof. Apa? Jadi gini, pertama produknya itu sendiri adalah adiktif. Jadi sekali dia mencoba akan susah untuk berhenti. Berarti kan itu yang harus dikaji. Iya betul. Nah, Oke. di pengendalian tembakau sendiri itu ada yang kita sebut empower. Jadi selain cukai ada iklan, ada KTR kawasan tanpa rokok dan bukan KTR dan ini UBM, upaya berhenti merokok. Nah, UBM ini memang yang paling rendah upayanya sekarang. Nah, itu yang harus Ya, dilakukan. yang paling rendah, makanya baru-baru ini Kemenkes mengajak kami semua untuk FGD, gimana meningkatkan pelayanan UBM itu. Nah, jadi gini, yang saya lihat semuanya fisik. Awasan merokok. Iya, Orang merokok iya. sekarang udah mulai dikecilin. Iya. Ruang untuk rokok sempit, nggak enak. Terus dampaknya kepada Iya, perilaku iya. mereka. Terus gila ya, gue jadi kok eksklusif banget nih, gue kalau mau ngerokok harus di situ, udah gitu asapnya banyak. It's true, tapi sustainable untuk kemudian mengendalikan belum tentu. Nah, UBM itu yang harus kemudian melakukan pengkajian-pengkajian yang lebih banyak lagi. Kenapa? Karena iklan menurut saya udah nggak. Iklan tuh malam-malam kok. Cewek seksi, cowok-cowok yang gagas, ganteng gitu. Cuma sekarang di internet. Nah, that's my Sekarang point. masif. Berarti kan itu juga harus menjadi sebuah bagian daripada platform bagaimana pengendalian juknis. Iya, Jadi betul. masif, nggak hanya kesehatan menurut saya. Karena orang udah mulai berbicara tentang kesehatan, hak asasi saya kok, mau sehat mau sakit itu urusan gue, nggak ada urusan sama orang itu. Nah, bagaimana kalau memang ini ternyata berbicara budaya, merokok menjadi sebuah kebiasaan, nilai-nilai budaya menjadi sebuah norma, kan berarti pendekatannya udah bukan pendekatan fisik. Iya. Pendekatannya adalah pendekatan nilai-nilai budaya, bagaimana memasukkan itu sebagai sebuah norma yang dinormalisasi oleh semua orang. Ngerokok di depan anak walaupun ini rumah bapak, tetap bapak bertanggung jawab. Jadi Iya. bapak harus menyingkir. Iya. Itu budaya. Iya, betul. Gitu. Jadi pendekatannya nggak bisa dengan pendekatan fiskal, nggak bisa dengan pendekatan PP, nggak bisa dengan juknis. Masuk di rancangan undang-undang kesehatan ibu dan anak, tidak boleh Bagian merokok ini. di depan Bisa jadi. di bawah Ya, bisa jadi. Itu bisa boleh jadi. kita masukkan ya? Nanti dirimu masuk. Boleh tahu Bu RU apa tadi? RUU kesehatan ibu dan anak. Kayaknya mau dibalik. Ibu dan anak. Oh, Kesejahteraan ibu dan anak. Kesejahteraan ibu dan anak. Wah, itu keren itu kalau bisa masuk ke situ. Mau Nanti Yes, setelah silakan. itu bisa tahu. Kalau bapak cari duit aja biar ibu dan anak sejahtera. Bapak harus sehat. Jadi mau menambahkan tadi yang dari Bu Desi tadi terkait DBS yang tidak dalam ya. Salah satu sistemnya betul tadi yang dikatakan Bu Desi. Salah satunya adalah memberikan beasiswa kepada anak itu sudah dirancang oleh Bappenas. Nah, sistem yang lain antara lain mengupayakan agar diversifikasi tanam dan juga alih tanam. Oke. Jadi dari tanam tembakau ke produk Yang tanam lain, lain. oke. Juga ke pelatihan dan penggunaan startup. Si 50% itu kan di manfaat tanah. Hati-hati Iya. loh, hati-hati loh, diversifikasi tanaman tembakau yang lain, nanti begitu itu kurang kita impor. Itu jalan Bisa jadi. menuju Nah, impor. tapi masalahnya adalah ketika para petani melakukan alih tanam, mereka tidak mendapatkan dana DBCT lagi. Oh, Jadi ya artinya kan harus diwaspadai. Jadi kita ini yang hadir di sini juga harus memberikan. Undang-undangnya udah jalan, Prof. masih Tapi begini. masalahnya ketika undang-undang ini yang mengawal implementasi undang-undang pelaksananya maupun pengawasnya itu kena KUHP, kasih uang habis perkara kalau sudah dapat perkaranya itu. Jadi akhirnya undang-undangnya nggak jalan itu. Iya betul, sebenarnya udah ada undang kesehatan, diturunin PP. Iya. Cuman PP-nya ini Nggak nggak jalan. lengkap, Nggak juknisnya Tapi sangat cuma sampai PP. Iya. itu nggak menurut. Termasuk di Iya. CHT tadi itu sudah ada skemanya, nggak jalan. itu bagus banget ini kalau Lataran baru baru bapak ini payung hukum mendorong besar. PP gitu. Jadi sebaiknya disampaikan ke pemerintah langsung. Iya. Gimana kalau Tapi kita ini harus sama- dicatat, dua pendekatan itu dicatat, peningkatan literasi dan represi. Represi itu termasuk undang-undang, terus sanksi, macam-macam itu. Saya izin mau menambahkan. Ya. Jadi untuk pengendalian standar yang tadi disebutkan oleh Kitari namanya Empower. Ya. Termasuk monitoring, KTR, Yes. kita head warning dan lain sebagainya, dan salah satunya di Empower itu ada R, rising cigarette price. Oh. Nah, menaikkan harga rokok, dan itu
terbukti sangat efektif di berbagai negara. Jadi ketika harga rokok itu dinaikkan, affordabilitas atau keterjangkauan rokok itu menurun. Orang milih untuk berhenti untuk tidak membeli rokok karena harga. Itu yang terjadi di luar Itu negeri. bagian dari tindakan represi, Nah, menaikkan tapi harga. kemudian yang mau disuarakan di sini agar kita bisa bersuara bersama-sama kepada pemerintah Baik. adalah mari kita menaikkan cukai dan terus melakukan simplifikasi dan melarang rokok Bicara. ketengan. Kenapa simplifikasi? Nah, Dikasih tiers-nya tadi. simplifikasi yang tadi tiersnya dibilang tadi, kan. yang tadi masih 8 golongan itu mengakibatkan konsumen itu masih bisa Pilihan. beli harga rokok yang lebih murah. Jadi mereka nggak pilihnya berhenti, tapi pilih merek lain yang Oke. lebih murah. Notifikasi ya.